Hah, gua baru nonton film Predator Badlands yang dimana gua ketika nonton film ini ya, gua nggak ada bayangan sama sekali mengenai film ini. Bahkan ini adalah pertama kalinya gua menonton film Predator, sosok monster, sosok pemburu, tapi plotnya dia adalah hero utamanya, Mbak. Gua ketika lihat, anjir lah, ini fresh banget sih. Oke, yuk kita bahas sekarang. Untuk belajar bagus ya karena dari dulu udah berepic komedi bencinya elemen komedi dan kita semua ya yang udah pernah baca komedi dalam bumi ya. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, ya kemarin aku habis nonton film Predator Badlands, yang dimana aku tuh bukan penonton film franchise Predator, yang dimana ini adalah pertama kalinya aku menonton franchise Predator, yang dimana franchise ini lahir sejak tahun 1987, yang dimana mereka tuh menghasilkan 7 project sekaligus ya. Jadi ya bisa gua katakan ini sebuah franchise lama yang akhirnya direboot total ke filmnya Predator Badlands yang satu ini. Yang dimana pas gua cari sebuah informasinya, ternyata film pertama Predator ini itu mengisahkan tentang manusia adalah tokoh protagonisnya, sedangkan Predatornya adalah tokoh antagonisnya. Oke, tapi akhirnya di film ini semuanya di remake total, yang dimana Predatornya adalah tokoh utamanya sekaligus hero utamanya. Jadi ya bisa gua katakan mengenai film ini ya udah konsepnya superhero, konsep pemburu juga, bahkan konsepnya zero to hero lagi, tapi bertemakan sosok Predator man. Yang dimana ya gue sebagai fans superhero ya ini juga sebuah hal yang baru banget sih, dimana gue suka bagaimana eksplorasi mengenai dunianya seperti apa. Bahkan gue seperti kayak nonton Star Wars banget sih, dimana mereka udah bisa explore ke berbagai macam planet lain, bahkan semua grafiknya seperti apa. Oh itu indah banget sih, dimana ya lagi-lagi gue seperti kayak nonton Star Wars franchise, sangat-sangat mirip. Makanya mungkin buat kamu-kamu nih yang pecinta film sci-fi seperti ini, kalian wajib nonton film Predator Badlands yang satu ini ya. Dan gue sebagai orang awam yang gak mengenal sama sekali mengenai franchise Predator ini, gue jadi makin tertarik untuk mengikuti semua franchise Predator yang satu ini. Apalagi pas gue zaman gue kecil ya, gue udah pernah mendengarkan sebuah franchise Alien versus Predator. Itu tahun 2003 kalau salah ya. Yang dimana itu adalah sebuah penggabungan franchise antara franchise-nya Alien dari Disney dan juga Predator. Yang dimana kalau franchise-nya Alien sih gue udah ngikutin beberapa ya, dari film pertamanya bahkan sampai filmnya Alien Romulus kemarin juga udah oke. Bahkan franchise Alien kemarin sudah ada seriesnya di Disney Plus Hotstar ya. Dan sekarang untuk mengenai film Predator ini juga adalah momen pertama kalinya aku melihat bagaimanakah sosok Predator, sosok pemangsa jadi hero utamanya. Yang dimana plotnya cukup simple by the way, yang dimana film ini akan menceritakan tentang sosok kaum Yautja yang bernama Dek, yang dianggap sebagai kaum Yautja yang paling lemah, bahkan dibenci sendiri oleh ayah kandungnya. Yang dimana Dek ini akan diperintahkan untuk memburu sosok Predator paling terkuat yang bernama Kalis, karena tidak satupun kaum Yautja yang berhasil menaklukkan sosok Kalis tersebut. Dalam petualangannya, Dek ini dibantu oleh sosok android wanita yang bernama Tia untuk menemaninya dalam memburu Predator terkuat tersebut, untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa dia adalah kaum Yautja paling terkuat dalam klangnya sendiri. Yang dimana gue suka bagaimanakah eksplorasinya, gue suka bagaimanakah bentuk color gradingnya seperti apa. Oh itu unik banget sih, yang dimana gue bisa melihat ketika mereka tuh berpetualang ke berbagai macam dunia ini ya. Itu dalam segi bentuk animasi hewan-hewan kecilnya, bahkan ketika si Tia udah tampil sebagai tokoh heroinnya ya, itu gue suka bagaimana dia bisa memotivasi si Dek ini seperti apa, dan bagaimana si Dek ini udah kehilangan semuanya. Bahkan si Dek ini sebagai Predator yang masih lembut ini ya,
dia itu dibenci oleh ayahnya dan bahkan dilatih keras oleh kakaknya sendiri. Dan ketika kakaknya dibunuh oleh ayahnya, wah itu bisa bilang sebuah plot originnya paling bikin gokil sih, dimana si Deck ini awalnya sebagai predator yang haus akan dendam dan haus akan untuk pembuktian diri bahwa dia adalah predator yang bisa membunuh semua berbagai macam makhluk-makhluk buas termasuk si Kalisk ini. Dikarenakan semua keturunannya itu nggak pernah berhasil untuk memburu si Kalisk ini, yang dimana si Deck ini udah didoktrin sebagai predator yang harus memburu Kalisk demi gelarnya sebagai sang predator di klannya sendiri pak, sebagai Yaoja paling terkuat. Yang dimana adegan yang paling bikin gua merinding adalah ketika si Yaoja ini akhirnya menerobos sebuah tanaman berduri pak, yang dimana pas gua ketika lihat adegan itu deg-degan banget sih, yang dimana itu tense-nya tuh gue suka banget. Itu slow motion, slow tapi habis bla bla bla. Wah, anjir gila sih. Ya dimana ketika tanaman ini udah akan mengeluarkan sebuah duri-durinya, itu bisa membunuh si kaum Yaoja ini pak. Jadi gue ketika lihat sebagai tense-nya itu cerdas banget men. Itu slow dulu, slow jadi blar. Wah itu gila sih. Itu baru awal loh, awal film. Gila sih. Makanya gue ketika lihat sih sebagai sosok franchise Predator ya, sebagai sosok hero-nya, well ini cukup oke sih, karena gini cuy, di film ini sosok predatornya bukan ngomong bahasa Inggris, tapi mereka pakai bahasa Yaoja alias bahasa asing dari klan mereka sendiri. Jadi ya pas gue ketika lihat sih sangat unik sih, jarang banget loh film dengan tema-tema seperti ini pakai sebuah bahasa asing yang sangat dominan. Jadi ya well ini adalah sebuah konsep yang begitu berbeda dan juga bikin gue sebagai penonton juga makin belajar bahwa tema superhero itu bukan sebagai tokoh seperti manusia seperti biasa, tapi adalah sosok predator sendiri bisa menjadi sosok hero-nya. Itu gokil banget sih, gila sih. Kemudian nextnya gue pengen bahas mengenai sosok Tia yang merupakan android sintetis yang bekerja ke perusahaan yang bernama Whalewen Corporation, yang dimana mereka juga memburu sosok si Kalisk yang satu ini, yang dimana meskipun developmentnya bahkan karakternya seperti apa juga sangat soft banget ya, soft banget. Bahkan ketika berusaha untuk berteman dengan si Deck ini, ada sebuah bentuk development yang begitu oke, yang dimana mereka tuh berusaha untuk mendeveloping berbagai macam tokoh mereka masing-masing. Dan ketika sampai kepada akhir plot cerita, itu adalah sebuah momen paling gokil banget sih, dimana pada akhirnya si Tia ini berhasil memberikan sebuah bentuk perspektif yang baru kepada Deck, bahwa dia nggak harus mengikuti sosok si ayahnya, dan dia akan menjadi sosok Yaoja pertama yang berhasil memberikan sebuah bentuk pemandangan baru bahwa dia adalah predator yang punya keinginan dia sendiri tanpa harus mengikuti ada keluarganya yang tidak benar itu. Jadi ya pas ketika di ending itu tuh meskipun naskah plotnya itu ngena banget sih. Wah gokil. Dan juga gue pengen bahas mengenai sosok si Kalisk. Oke, nah sosok predator yang dibunuh oleh Deck ini sejak awal film, ketika dia muncul tuh pertama kalinya, itu adalah CGI paling mulus yang pernah gue lihat pak. Yang dimana ya lagi-lagi pak, kalau ini sebuah film kerapan Disney, tentunya adalah CGI adalah nomor satu. Yang dimana ketika Kalisk muncul dalam wide angle shot ya, wah itu bentuk badannya juga oke banget. Bahkan ketika bergerak, ketika dia menyerang dalam sebuah frame begitu cepat, itu mulus dan juga tidak ada frame drop sama sekali. Dan juga shadownya itu total banget men. Sehingga pada akhirnya gue sebagai penonton yang dibuat merasa, wah anjir lah, ini adalah sosok monster yang dibuat oleh CGI mulus dan juga gak drop banget men. Karena mohon maaf ya, sepanjang film Disney live action, terutama di MCU, ada beberapa ketika mereka tuh akan menghadapi tokoh-tokoh yang CGI yang full banget ya, shadownya bahkan pergerakannya sangat kaku banget men. Dan juga dalam segi bentuk grafiknya juga agak kurang ya. Tapi di film ini untuk sosok Kalisknya aja, wah itu bagus banget men, bagus banget, bagus. Gue suka. Tapi gue menemukan sebuah adegan yang paling bangke yang pernah gue lihat, yang dimana ketika di ending film, pas ketika mau happy ending ya, ternyata dipatahkan.
dengan sebuah adegan ketika si Kalisk ini dibunuh oleh saudaranya si Tia yang merupakan sosok yang taat kepada perusahaannya yang berbeda dengan si Tia yang satu ini men. Yang dimana pas gue ketika lihat anjir gokil sih, gila. Jadi mana bentuk developernya membuat gua callback kepada episodenya Peacemaker episode ke-6 yang dimana ketika si bapaknya lagi ceramah bagus-bagus ya, tiba-tiba pada akhirnya semua plotnya dipatahkan oleh James Gunn dengan cara si Vigilante membunuh bapaknya itu sendiri. Jadi ya plotnya sama dipatahkan tuh. Anjir, gila. Itu membuat gue sebagai penontonnya nyampe men ketika Kalisk mati. Anjir, aduh. Tapi ya, gue menemukan ada beberapa kekurangan yang gue dapatkan ke film yang satu ini. Yang pertama, gue menemukan ada beberapa background yang kelihatan green screen-nya. Ada beberapa contoh ketika mereka lagi berpetualang ke berbagai macam daerah di gunung-gunung itu ya, dalam segi bentuk wide angle pakai drone, itu gue bisa melihat ya backgroundnya itu green screen-nya kelihatan dalam segi bentuk gunungnya, partikel kecilnya, bahkan foggingnya aja kelihatan men. Makanya ya mungkin untuk makhluk-makhluknya lebih real, tapi untuk backgroundnya ada beberapa yang agak kurang. Ya ini kayak studio banget ya. Jadi studio sekelas ini aja masih kelihatan green screen-nya. Jadi ya sebuah bentuk kekurangan yang gua dapatkan sih satu. Yang kedua adalah development bapaknya Deck ini kurang jelas diperlihatkan kejamnya. Yang dimana gua sayangnya ketika si bapaknya Deck dibunuh oleh putranya sendiri ya, untuk developernya kurang banget men, kurang banget. Jadi mana ya gue nggak bisa mengetahui bagaimanakah sosoknya bapak seperti apa dan bagaimana kisah seperti apa, yang dimana ketika dia mati aja juga kurang satisfying sih buat gue ya. Makanya ketika dia dibunuh oleh Deck ya, dalam segi bentuk plotnya juga singkat banget, sehingga ketika bapaknya tewas dibunuh oleh si Deck ini sebagai bentuk pengakuan sebagai Yaoja paling berbeda dari kaumnya, itu agak kurang banget sih ya. Tapi ya meskipun bagus sih, cuma agak sedikit kurang kurang plot aja sih seperti itu. Makanya ketika bapaknya tewas ya udah sebagai tokoh antagonis yang tewas udah kelar gitu loh. Tapi ya gue sebagai fans, sebagai penonton awam yang gak pernah mengikuti franchise Predator yang satu ini, jujur gue makin tertarik untuk mengikuti semua franchise Predator yang satu ini dari film pertamanya. Bahkan ya sampai sekarang ya gue tuh masih mau pengen nonton filmnya Alien vs Predator, yang dimana kan lagi-lagi ya sebagai bentuk crossover antara dua franchise yang akhirnya digabung jadi satu film. Itu gue belum pernah nonton sih, tapi dari kecil ya di zaman-zamannya bioskop Trans TV dan juga Antv segala macam, itu film selalu ditayangkan. Tapi gue nggak pernah nonton ya, entah karena gue nggak pernah ngikutin atau ya mungkin karena gue masih terlalu bocil ya. Gue nggak tahu sih. Tapi so far ya mengenai franchise Predator ini aja, gue sebagai penonton awam ya jadi makin tertarik untuk mengikuti film yang satu ini. Bahkan di endingnya begitu menggantung, yang dimana ketika bapaknya udah dibunuh oleh putra sendiri sebagai bentuk pengakuan Yaoja paling terkuat di keluarganya, tiba-tiba ibunya datang cuy pakai pesawat tuh. Wah, anjir, cliffhanger nih, cliffhanger yang dimana mungkin saja untuk cycle keduanya akan menceritakan tentang Deck ini yang akan diburu oleh kaumnya sendiri, dikarenakan dia telah berhasil membunuh bapaknya yang merupakan pemimpin bagi kaum Yaoja di planet tersebut. Oke, jadi ya well sepertinya untuk fighting antara ibunya juga bakal lebih sadis men, seperti itu ya. Jadi ya bisa gua katakan ini ada sebuah sebuah sebagai bentuk franchise sci-fi paling gokil, paling berbeda, dan juga gue sebagai penonton diberikan sebuah bentuk perspektif baru bahwa hero itu bukan sebagai orang doang, sebagai the human doang, tapi ada sebuah sosok makhluk predator yang bisa menjadi sosok hero utamanya, dan itu adalah Deck ini cuy. Wah, gokil sih, gila. Jadi gue suka bagaimana bentuk angle-nya seperti apa ya, meskipun ada beberapa yang kelihatan banget di screen-nya, tapi so far ya gak terlalu mengganggu sih. Kalau mungkin buat kamu-kamu yang gak terlalu jeli dengan backgroundnya sih oke sih, cukup menghibur dan juga cukup membuat gue sebagai penonton dibuat begitu deg-degan dan juga begitu dibuat terkesima dengan bagaimanakah bentuk backgroundnya, desain seperti apa. Well, itu gokil sih. Oke, dan skor mengenai film Predator Badlands ini gue ke skor sekitar
7,5/10 karena ya gue sebagai penonton yang dibuat lebih puas, lebih satisfying, bahkan musiknya, setiap fighting scene, setiap ada sebuah momen yang mereka deket banget ya, itu semua soundtracknya itu indah, beautiful, dan juga nyambung. Indah Pak, makanya ya gue sebagai fans ya dibuat wah gokil sih mengenai film yang satu ini. Oke. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu mengenai film Predator Badlands yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke. Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah. Woo!